Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Parent Talk podcast bareng Komite SMA IT Nur Hidayah. Dan seperti biasa bersama saya Bu Ayu, kita akan membahas tema-tema seputar parenting bersama Komite SMA IT Nur Hidayah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang biaya pendidikan. Kita tahu bersama bahwa semakin bertambah jenjang pendidikan anak-anak kita, tentu kita sebagai orang tua juga harus menyiapkan apa yang menjadi kebutuhan anak-anak kita, salah satunya yaitu biaya pendidikan. Dan tema ini tentu menjadi tema yang sangat menarik karena seperti yang kita tahu beberapa waktu yang lalu kita mendengar di media massa, menjadi obrolan di sosial media juga bahwa ada kenaikan biaya UKT gitu ya, dan beberapa hal tentang kondisi ekonomi saat ini dan sebagainya yang membuat tema ini menjadi penting dan menarik untuk kita bicarakan. Dan sekarang saya sudah bersama narasumber kita yang sengaja saya datangkan dari jauh, dari kota Solo karena ini kita ada di kota Sukoharjo ya. Ada Ibu Wiwin. Selamat pagi Bu Wiwin. Selamat pagi Bu Ayu. Sehat? Gimana kabarnya? Tambah cantik ini. Baik, beliau adalah salah satu orang tua murid di SMA IT Nur Hidayah. Dan bahkan sejak anak-anak di TK ya. Panjenengan berapa putranya dan semua 4. Apakah di empatnya di Nur Hidayah? Nur Hidayah. Wah, ini berarti sudah ini ya, kalau di bisnis tuh sudah pelanggan setia ini. Jadi betul. Dan fun fact, beliau itu bahkan menjadi pengurus komite di Nur Hidayah itu sejak TK. Enggak, 2015. Oh iya, 2015. Komite TK, komite SD, SMP, SMA. Wah, ini nanti saya minta ini trofi ke yayasan sepertinya untuk panjenengan, luar biasa. Betapa memang salah satu orang tua yang aktif gitu ya untuk support kegiatan di Yayasan Nur Hidayah. Keren banget. Dan beliau juga sengaja saya hadirkan di sini. Kita mau ngobrol-ngobrol Bu Wiwin. Yeah. Tentang biaya pendidikan. Ya, ini memang seperti yang saya tadi sampaikan di awal, memang salah satu support kita sebagai orang tua tentu menyiapkan bekal, selain memberikan bekal-bekal soft skill, bekal-bekal ilmu agama ke anak-anak. Tentu kita juga harus menyiapkan, bahkan menyiapkan sejak dini gitu ya. Yang menjadi kebutuhan anak-anak salah satunya biaya pendidikan nih. Bu Wiwin, saya mau nanya nih, di keluarga Bu Wiwin ya, berarti anak pertama sekarang sudah lulus ya Bu Wiwin? Belum. Oh, belum. Oh, berarti Mas Pakai itu belum lulus. Kirain lulus. Oh. Belum. Berarti sudah semester akhir. Oh, sudah semester akhir. Oke, berarti kan memang sudah mengalami level-level jenjang pendidikan semua kan ya, SD, SMP, SMA, kuliah gitu. Nah, kalau di keluarga sendiri, terutama untuk biaya pendidikan ya, untuk anak-anak dilibatkan nggak sih Bu Wiwin, misalnya dalam pemilihan apa ya, kalau SD, SMP, SMA itu kan sudah ini aja ya, karena dari awal Nur Hidayah terus kayak gitu. Mungkin tidak terlalu ngobrol tentang itu gitu ya Bu Wiwin. Kalau misalnya kemarin ketika sudah mulai kuliah seperti itu, ngobrol nggak sih tentang misalnya biaya pendidikan anak-anak? Perlu diajak ngobrol nggak sih di keluarga Bu Wiwin kayak apa? Atau biar itu menjadi urusan orang tua aja? Tuh, saya boleh menyapa dulu nih ya. Oh iya, monggo. Ini langsung ya tadi pertanyaan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur sekali bisa hadir di sini, Bapak Ibu semua.
barangkali ada satu ayat yang perlu saya sampaikan dulu ini. Surat An-Nisa ayat 9. Boleh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Jadi dasar kami menyekolahkan di NH itu memang satu ayat yang betul-betul itu menjadi dasar kami gitu ya. Dan takutlah di belakangmu meninggalkan anak turun yang lemah seperti itu. Yeah. Kemudian maka takutlah kepada Allah. Kemudian di sana dikatakan berkatalah perkataan yang benar gitu. Jadi betul-betul di sini menjadi dasar kami. Apalagi suami itu kalau ditanya ya, Bi, ini anak-anak nanti mau sekolah di mana gitu ya. Wes rasa mikir. Iya. Pokoknya Nur Hidayah gitu. Jadi kalau sudah pokoknya gitu ya sudah itu, karena beliau yang bekerja, yang cari uang, yang siap biaya seperti itu, mau tidak mau oke lah. Dan kita memang tidak ada apa ya istilahnya pro dan kontra, wong ya insya Allah sudah pokoknya mantap di situ gitu. Ora Nur Hidayah ora. Tapi yang anak saya yang pertama Fakih itu kan sempat di pondok ya, di Baitul Quran. Dan dia SMA kelas 11 itu kebetulan merasa nggak betah gitu ya, nggak tahu kenapa. Dengan peraturan pondok yang semakin berubah, yang akhirnya masuk SMIT juga gitu ya, kelas 11. Gitu. Jadi dia setelah selesai tahfidz begitu ya, habis wisuda 30 juz, pindah ke SMIT Nur Hidayah. Jadi memang Nur Hidayah itu nemu sudah punya nemu hafid murid ya sudah 30 juz gitu. Walaupun di NH sendiri sebenarnya punya peraturan kalau mau mendapat sertifikasi lagi 30 juz ala SMIT berarti kan harus disetorkan lagi 30 juz. Saat itu anak saya nggak mau, aku udah cukup satu saja sertifikatnya, udah itu aja, pokoknya saya setor gelemku gitu. Akhirnya kemarin cuma 8 juz. Dia benar-benar udah cukup, ijazahnya enggak kakean katanya gitu. Jadi itu nggih, mungkin latar belakang kami. Kemudian kalau SD memang anak-anak kami tidak diberi pilihan ya. Pokoknya NH sudah dan enggak ada yang protes karena memang dianggap, apalagi SD Nur Hidayah itu kan senior ya dibanding SMP ataupun SMA-nya. Menjadi makanya referensi kan, utama. Ya. Dan guru-gurunya kita juga angkatan saya semua ya, bahkan paling adik kelas gitu. Ketika kuliah sudah kenal juga gitu ya, teman aktivis kampus gitu. Jadi kan udah kenal kabeh gitu, jadi sudah tidak ada masalah. Kemudian SMP anak kami yang pertama yang sempat protes gitu ya, karena memang ketika anak saya SMP itu kan guru-gurunya muda. Rata-rata selisih usia anak dan guru itu dekat. Kadang dia juga protes, ini Ustadz ini kok gini sih caranya kayak gitu. Anak saya pertama itu kan protesan gitu ya, dia nggak bisa diem kalau ada sesuatu yang nggak sesuai dengan dirinya itu mesti protes gitu. Kemudian makanya dia masuk pondok ketika SMA-nya, karena melihat wah kayaknya aku pengen mandiri nih, udah gede gitu, pengen pisah. Masa sih di rumah terus kan gitu. Wah, anak pertama yang keren nih. Ya, setelah lulus tahfidz itu 30 juz, dia ngerasa kok peraturan pondok kayak gini sih, tambah bikin aku pusing. Bikin masalah dia. yang akhirnya pokoknya intinya butuh pindah sekolah, yang akhirnya suami kembali ke tidak ada pilihan lain. SMIT. Kita langsung telepon saat Ustadz Heri Sucitro ya. Kita lihat dulu kuotanya. Kalau memang kuota masih ada bisa, tapi kalau kuota nggak ada, mohon maaf, SMIT nggak bisa nerima. Jadi bukan karena nepotisme atau apa, itu nggak. Benar-benar kalau memang kuota masih silahkan, kalau tidak mohon maaf, seperti itu. Terus apa lagi tadi? Dilibatkan nggak anak-anak dalam penentuan ini, hubungannya dengan biaya pilihan, sekolah? Ya. Jelas ya, kami insya Allah berusaha untuk demokratis. Jadi istilahnya pertama kita tanya minatnya apa. Nah,
Dulu awalnya sih karena dia sempat berlatar belakang pondok, pengennya jadi ustadz, kuliah di Mesir, kuliah di Madinah gitu. Kebetulan pandemi. Nah pas puncak pandemi, akhirnya kita berpikir ulang. Kalau sampai keluar, kita nggak bisa ketemu. Ibaratnya kan begitu apa ya? Untuk geraknya susah. Geraknya juga saja kan sudah, wah harus dipikir ulang. Akhirnya udah UNS saja gitu. Jadi kalau misalnya kamu pengen kemana, UGM atau apa gitu ya, akhirnya diterimanya di UNS gitu ya, agribisnis pertanian gitu. Dan itu memang sudah sesuai dengan passion dia. Dia tuh lebih passionnya ke UMKM. Kemudian dulu ketika di pondok dia juga pernah entrepreneur itu terbaik. Jadi ketika market D dia jadi ketua, dan ternyata penghasilan market D-nya itu paling tinggi. Gitu. Dia semangat banget. Pokoknya kalau berbau UMKM dia tuh tiba-tiba semangat banget gitu. Ya begitulah. Jadi kalau dia masuk agribisnis, ketika pengen bisnis berarti kan pas gitu. Jadi seperti itu. Walaupun di awal anak saya tuh sempat merasa menyalahkan abinya gitu ya. Abi itu aku sukanya psikologi. Kenapa aku dipaksa? Loh, kapan Abi maksa? Abi nggak pernah maksa kamu kan gitu kan. Dan dilala kamu diterima di agribisnis UNS. Itu pun kan walaupun bukan jalur SNBP ya, tapi kan jalur tes. Dia merasa padahal aku nggak pernah belajar, kok aku bisa ya, kok aku langsung diterima. Itu karena doa orang tua juga, bukan karena kamu pinter, bukan karena lain-lain gitu ya. Jadi biar anak itu juga nggak merasa aku itu hebat kayak gitu. Ya kira-kira seperti itu. Pernah nggak Mas dia tanya uang sekolahku berapa Mi? Gitu. Ya itu memang kita diskusikan sejak awal. Jadi kalau kamu kuliah di UNS kira-kira biaya sekian. Kalau kuliah di Jogja kira-kira kebutuhan kos berapa. Kalau pengen ke Surabaya dihitung-hitung. Silahkan, tidak apa-apa. Yang penting kamu pengennya kemana, Abi berhitung, kamu juga ikut mikir. Jadi tetap dilibatin ya. Karena jadi anak juga mikir, mampu nggak kamu kira-kira dengan biaya sekian, lulus tepat waktu, biaya sekian dengan gaji Abi segini. Berarti ya, udah ini ya. Harus dilibatkan juga. Baiknya di usia berapa sih? Saya nggak tahu ya. Seorang anak tahu gaji orang tua itu sebenarnya di usia berapa baiknya ya? Saya nggak tahu secara ininya. Kalau suami biasanya SMA ya, mulai lebih terbuka ke anak. SMP maksudnya, belum ya? Gaji Abi itu sekian, apalagi 3 tahun terakhir ini kan Abinya kuliah ya, kuliah S3, jadi memang kebutuhan Abi kuliah sekian, beasiswa sekian, turun mungkin telat, seperti kan sedang telat. Berarti anak-anak memang tahu ya, kebutuhan harus, ya, keluarga semua itu. tahu. Karena biar ikut mikir. Setahu yang saya tahu juga nggak semua orang tua menerapkan itu, gitu ya. Ada yang benar-benar anak nggak tahu sama sekali tentang orang tua. Ya tahu, cuma tidak 100% kan. Jadi istilahnya kan tetap mereka paham kebutuhan orang tua, secara umum itu berapa gitu. Biar tetap ikut berhitung juga gitu. Kemudian apakah juga ini misalnya ya, anak-anak kelihatan nggak sih tentang misalnya mereka sudah pengen memiliki uang sendiri di ketika sekolah ya, maksudnya entah mengelola uang saku, entah itu apa, karena tadi juga Mas pakai kelihatan ya, misalnya pas market day dia punya uang yang lebih penghasilannya kayak gitu kan. Kadang terpikir kan ada beberapa anak yang kalau kita lihat gitu ya, mereka bikin mainan stick apa segala macam, dijual apa segala macam. Itu Mas pakai kayak gitu apakah? Iya, dulu SD pernah ya, waktu musim Upin Ipin stick itu. Bikin gitu sendiri. Kayaknya dijual juga kok. Ya udah memang sudah ada sense of bisnisnya. Ada juga. Kalau secara ini finansial, literasi keuangannya anak-anak kayak gitu,
jiwa menabung, terus apa ya, kadang anak-anak itu punya perencanaan keuangan sendiri kan mereka. Jenengan gimana lihat ke anak-anak? Nggak cuma Mas Fakih, mungkin adik-adiknya juga gimana nya? Kalau kami kebetulan memang pas pandemi kemarin, terutama kan terasa sekali ya. Anak-anak itu diwajibkan sama abinya untuk belajar gimana caranya, misalnya masak, mencoba resep, dan kalau bisa madol, bisa dijual. Ya alhamdulillah 2 anak saya nomor 2 dan 3, Iva sama Ahda itu ternyata luar biasa ya. Detail, kalau melihat resep itu betul-betul detail dan sesuai dengan ekspektasi. Jadi dulu itu sempat sukses bikin kamir, akhirnya sampai Fakih itu udah tak siapkan, nanti tak buatkan UMKM kerjasama sama BRI. Pokoknya nanti kalau ada tenan di mana ikut, nanti sama kakak jualan gitu. Ya pernah juga di UNS. Nah kebetulan suatu saat pernah Iva itu bikin kamir gitu ya, roti kue kamir itu lumayan banyak nih jadinya. Bingung dia, "Mi, aku bikinnya banyak banget nih." Alah tenang, Umi itu relasinya ada banyak. Umi. Udah saya langsung WA yang teman-teman yang penyuka kamir kan. Nomor 1 Pak Husni gitu. Wah, sudah ada istrinya ini. Pak Husni biasanya kan sudah pesan dulu, "Bu, kalau anaknya bikin kamir aku pesen 10." Udah gitu. Semua sudah pesen. Aku penasaran juga nih akhirnya. Nah, akhirnya semua ketika pas anak saya bikin, saya langsung share, "Ibu, ini anak saya bikin kamir, ngersake berapa?" 10 Bu, 10 Bu, 10. Langsung cuma 5 menit habis. Anak saya, "Hah? Aku bikinnya 3 jam, Umi cuma 5 menit." Dia gitu. 5 menit langsung dapat uang, jadi uang gitu ya. Jadi anak-anak kan jadi berpikir bahwa ternyata satu relasi itu perlu. Yang kedua selain anak-anak juga ada kemauan untuk membuat sesuatu sesuai passionnya, nyoba-nyoba, tapi akhirnya juga bisa menghasilkan gitu. Adiknya apalagi itu lebih dia memang kayak chef ya. Yang nomor 3 itu lebih sampai terkenal nih di SMA IT ini. Dia ambil ekstra Chef. Yang chef pokoknya yang ekstra urusannya sama masak. Nah dia lebih kreatif lagi, nggak cuma satu macam, bikin yang lele itu yang apa itu namanya tuh, saya lupa namanya, itu dijual. Nanti kalau mau bikin, teman-teman aku besok bikin ini, siapa mau? Guru-guru ada yang pesan juga, aku mau Mbak, aku mau. Sejak SMP itu. Dan rasanya itu nggak kalah sama pokoknya luaran gitu. Jadi pengen coba. Baik. Jadi akhirnya mereka punya uang. Dan senengnya kalau dijual sama budenya gitu, biasanya kan beli 30.000, uangnya 50.000, yang 20 buat. Wah, itu bonus plus. Iya. Makanya dia, ya Allah uangku jadi banyak gitu. Nah kalau Fakih itu cenderungnya dia kalau punya uang itu lebih suka buat jajan sesuatu yang enak. Ini hasil appreciate diri sendiri. Iya. Saya pengen beli ini, aku beli. Aku pengen nyicipi makanan enak. Jadi akhirnya nabungnya sedikit. Jadi kita harus sering mengingatkan, Mas, nabung. Tapi kalau yang nomor 2 sangat hemat. Yang namanya punya uang, benar-benar mengeluarkan itu benar-benar kalau enggak penting banget enggak. Nanti tiba-tiba ada infak, dia tidak perlu minta. Uangnya sendiri. Oke. Dan itu kan memang ini ya. Ini keterampilan yang mahal nih ya sebenarnya ya, keterampilan mahal, bekal sebenarnya, bekal untuk the real life-nya anak-anak itu nanti juga akan menghadapi hal seperti ini. Itu memang betul-betul suami yang sangat ini ya. Oke, jadi artinya butuhmu apa? Misalnya aku butuh beli teflon yang kayak gini, yang kebalik misalnya gitu, langsung dibelikan. Butuh oven yang gini belikan gitu. Jadi memang support gitu. Jadi artinya anak-anak ada kemauan, sudah tahu jalannya mungkin meskipun dia masih sekolah ya. Paling tidak inspirasi cara aku mendapatkan uang itu dari apa, minimal ada referensi kayak gitu ya. Artinya ketika dia sudah paham tentang uang kayak gitu, dia juga akan mungkin berpikir juga, oh orang tuaku berarti kebutuhannya segini, pengeluarannya segini, pendapatannya segini. Dia juga akan
mikir gitu ya tentang keputusan-keputusan yang akan diambil kayak gitu ya. Betul. Artinya misalnya nggak apa aku keluar negeri, orang tua aku gini-gini gitu ya. Artinya mereka juga berpikir mengulang gitu ya, meskipun mereka punya impian dan sebagainya, tapi tetap melihat kondisi orang tua kayak gitu ya. Kemudian ini ya, kalau misalnya ya untuk kan kondisi ekonomi setiap orang tua beda nih. Meskipun kalau di Nur Hidayah ya kita tahu bersama insya Allah mampulah mayoritas. Tapi tidak secara umum ya tidak semua kan ya. Nah bagaimana nih ya menyikapi atau karena anak-anak kita juga punya keinginan dan cita-cita. Di satu sisi kita juga punya kondisi ekonomi tertentu, kemampuan tertentu, dan juga biasanya kan anak yang alhamdulillah anak cuma satu, tapi kita kan anak banyak, kebutuhan dan sebagainya harus mengatur semuanya bisa terpenuhi keinginan cita-citanya. Nah ini juga berbagi tips juga ya buat bapak ibu semua yang ada di rumah. Bagaimana nih agar kita bisa menyiapkan kebutuhan anak-anak kita secara full support gitu ya, tetapi dengan menyesuaikan kondisi kita seperti apa. Orang tua harapannya sih saya pribadi gitu ya, anak pengen kemana, pengen sekolah, ayo gitu ya. Tapi kondisi tertentu mungkin juga saat ini ekonomi lagi mungkin ada beberapa yang tidak baik-baik saja, ada pemutusan hubungan kerja di mana-mana dan sebagainya. Tapi supaya semuanya bisa berjalan gitu ya, tips-tips dari jenengan nih, apa yang perlu kita siapkan juga, mungkin selain kita juga anak-anak gitu, tips-tips apa yang perlu bisa di-share dari Bu Wiwin untuk kita semua. Yang pertama, suami selalu mengajarkan rizqu minallah gitu ya. Secara akidah itu percaya nggak sama Allah gitu. Kalau percaya insya Allah ada, rezeki itu pasti ada. Setiap anak bawa rezeki itu. Yang pertama. Yang kedua, suami selalu mengajarkan hidup sederhana. Jadi istilahnya ketika orang lain bisa begini begitu, kita kok enggak. Ya udah, kita memang saatnya harus prihatin. Sakmatio gitu ya. Sakmatio. Kalau misalnya ya kadang-kadang pengen misalnya jajan di resto misalnya. Biasanya suami ya udah pas miladnya siapa? Bolehlah sekali-kali momen bersama keluarga. Masalahnya kan kita kan jarang banget untuk nggak apa-apa kan anaknya lebih dari 2, nanti ulang tahun. Iya betul. Jadi anak-anak itu selalu melingkari, pokoknya miladnya siapa gitu, berarti jatah makan enak kan gitu. Jadi inspirasi ya. Kalau harian kan mungkin makan sederhana lah. Pokoknya apa yang disediakan Umi ya udah itu. Silahkan dimakan. Kalau pengen yang makan enak kayak Fakih tadi, merasa punya uang, aku kayaknya nggak suka lauknya misalnya, beli sendiri. Udah nggak apa-apa. Yang penting kamu punya tabungan ndak? Tetap harus nabung saya gitu ya. Kadang harus direm gitu karena pengennya makan enak terus. Kalau yang lainnya kan apapun yang disediakan Umi di rumah, ya udah itu dimakan. Dan senengnya anak-anak itu bilang begini, sama-sama makan sop nih, tapi masakan Umi tetap spesial, tetap beda. Mereka tetap kangen sama daripada masakan warung-warung di luar. Nah, kalau di rumah kan bisa kita ngukur ya. Suami saya nggak suka pedes misalnya, lodeh. Kalau di luar pasti pedes. Kalau di rumah kan bisa ngukur sendiri. Ya udah. Sesuai lidah masing-masing. Ya betul, seperti itu. Jadi ya ini tinggal Uminya ini kapan masak gitu. Tinggal menyediakan waktu buat masak. Jadi memang memang lebih hemat di situ gitu ya. Kalau beli itu Masya Allah berlipat-lipat ya. Tips lainnya apalagi ya, ya sering diskusi lah sama anak. Jadi istilahnya tetap suami saya merasa ini ya, paling merasa semakin kesini karena 2 anak saya kuliah, 1 SMA, masing-masing bawa motor. Hampir tiap hari ya, hampir tiap hari kan Abi bensin habis. Dan itu kan ternyata banyak juga ya. Abi makan siang, anak saya nggak mau catering, bosen katanya. Sama aku pengennya dimasakin Umi apalah, pagi nanti tetap tak bawa apapun masakan Umi.
Kalau enggak berarti aku jajan di sekolah. Jajan juga harganya berapa itu kan tetap mereka perhitungkan. Akhirnya abinya juga, oh ternyata banyak juga ya biaya. Yaitu mulai makan siangnya, bensin dan seterusnya, itu baru terasa banget. Ini 3 anak ini yang satu masih SD, masih belum. Catering kan udah selesai gitu ya. Catering paling ya udah pokoknya sesuai, nggak banyak protes lah kalau yang SD. Apapun yang dari orang tua ya udah dimakan, pokoknya nggak ada protes. Yang nomor 1, 2, 3 ini benar-benar mulai uang saku buat makan siang, buat bensin, buat kadang-kadang diajak temen itu mosok yo nggak bawa uang kayak gitu kan. Nah itu masuk. Iya, jadi memang biar anak-anak ngerti, paham, dilibatkan dalam obrolan-obrolan setiap hari begitu ya, Nyah ya. Iya. Dan barangkali mungkin ada orang bilang begini ya, wah keluarga Pak Mul sama Bu Wiwin ini kalau 4 anak di NH mereka itu ikut berhitung gitu ya. Iya, berarti betul. Berapa investasi jenengan di NH? Banyak banget itu. Iya, luar biasa. Wes marai sugih NH. Saya juga menghitung kebutuhan jenengan nih akhirnya. Luar biasa gitu. Iya, luar biasa. Makanya banyak orang bilang begitu. Tapi sama saya gini, investasi akhirat itu kan, pendidikan kan bagian dari investasi kita akhirat. Jadi nggak usah terlalu ngitung, cuma kan jangan terlalu hitungan banget. Dalam rangka mengatur ya, menghitungnya. Iya. Jadi itu, yuk tetap berhitung, tapi jangan terlalu hitungan. Oh, iya. Jadi ya. Dan yang jelas enaknya ya di NH. Nah ini ya promosi nih. Iya. Kalau di NH itu alhamdulillah mereka paham ya kebutuhan kami. Ada wawancara kan, seksi wawancara ketika pendaftaran. Dan biasanya yayasan itu sangat paham posisi orang tua. Oh saat ini sedang kuliah misalnya, berarti kebutuhannya sekian, gajinya dipotong sekian. Berarti dari pihak sekolah juga enggak langsung pokoknya segini kan, enggak. Kebijakan tetap ada kebijakan. Nah itulah yang membuat kami itu bisa bertahan sampai sekarang. Masya Allah. Terima kasih Nurita ya. Ini termasuk yang sering dapat diskon. Ya kan karena 4-nya. Sejak SD luar juga, biasa. Gitu. Iya, apalagi ya ini nih kemarin dapat share-sharean berita nih dari sekolah juga. Ini anak-anak kelas 12 ya. Ini berhasil lolos di seleksi SNBP. Itu 49 anak, itu bagus ya. Pada dulu 34 ya tahun kemarin. Oh, dan Masya Allah, tabarakallah. Kenaikan yang luar biasa. Luar biasa. Ini selamat ya buat ustadzah ini, keren banget. Karena ini kan kalau seleksi ini kan memperlihatkan prosesnya mereka dari nilai-nilai prestasi kan ya. Iya. Nah, setelah saya lihat lagi kemarin itu, saya lihat satu persatu karena anak saya kan di kelas 11 ya. Kadang kan kita harus persiapan melihat ini kakak-kakak pada kemana sih atau segala macam. Saya tuh ngelihat satu-satu gitu. Betul. Yang di UNS banyak banget ya itu. Iya. Hampir dari 20 berapa itu? Itu jangan-jangan UNS semua ini juga ya strategi. ITB cuma berapa satu, IPB 1, GM kan? Berapa gitu ya. Jangan-jangan ini juga strategi orang tua ya. Salah satunya untuk mensiasati biaya pendidikan ya. Di dalam kota aja yang lebih murah gitu nggak ya sih? Bisa jadi karena UNS memang lebih murah ya, maksudnya kan secara untuk biaya hidup juga. Oh, biaya hidup. Hidup itu yang paling menentukan. Oh iya. Bandingkan Jogja saja sudah Solo paling murah. Sayur matang. Jadi misalnya kita punya uang 5.000 nih, terpaksa kalau mau makan di Solo itu bisa dapat depan rumah saya itu ya, soto masih dapat ayam loh. Walaupun hanya suiran ya. Soto ayam 3.000 ya? 4.000. Oh, 4.000. Oh iya. Kalau porsi besar 6.000. Itu depan rumah saya cuma melangkah. Iya ya. 3 langkah itu. Anak-anak maksudnya masih bisa mendapat makanan bergizi, ada proteinnya dikit. Gitu. Kalaupun nggak punya uang itu masih bisa makan ayam, ada ayamnya. Oh iya. Coba kalau di Jogja. Jadi malah jadi referensi ya. Nah, jadi kayak keponakan saya itu kebetulan kan dia kerja di Semarang. Karena dia masih kerja kontrak gitu, untuk makan saja sering telepon bundanya, bunda aku makannya cuma lawuh tempe 10.000 itu cuma dapat sayur dikit, cuma tempe, cuma air putih, aku nggak berani teh
sampai mau S saja nggak berani, mahal banget. Itu kan bagian dari yang perlu dipertimbangkan juga. Pengelolaan keuangan juga ya anak-anak jadi belajar seperti itu. Iya. Oh iya, jadi. Tapi bukan berarti ketika anak saya nomor 3 ini kayaknya nggak di Solo nih, pengennya kan keluar. Ya nggak apa-apa, abinya kan gitu. Silahkan, mau dimanapun silahkan. Itu urusan abi mikir kayak gitu. Nanti mau kos mau apa boleh. Dia kan sudah mulai berhitung juga, gitu. Mulai berhitung. Yang penting kamu tenanan, kalau bisa SBNS lewat SNBP ya alhamdulillah, misalnya enggak pun lewat sesuai passionnya, karena dia senang masak itu ya, kan pengennya jadi apa itu ahli gizi atau apa gitu. Subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Di Solo kayaknya nggak ada. Nah, yang memaksa dia untuk karena harus keluar dari Solo karena nggak ada program yang dia inginkan di Solo, di UNS nggak ada, adanya di Jogja. Nah, maksudnya kan yang paling dekat, kota terdekat. Gitu. Iya, baik, semoga sukses ya. Amin. Ini saya belajar banyak dari jenengan dan mungkin juga kita semua. Beliau ini kalau saya lihat ya dari obrolan kita sudah berhasil membentuk anak-anak yang tangguh mentalnya. Amin. Luar biasa. Semoga jadi inspirasi Bapak Ibu semua yang ada di rumah ya. Amin. Keren banget pembicaraan kita hari ini. Boleh gak ada episode kedua kita? Nanti kita explore lagi. Baik Ibu Wiwin, terima kasih banget, luar biasa inspiratif cerita hari ini. Jadi kalau anak-anak paham kondisi kita kan sebagai orang tua juga nyaman juga kan ya, tidak merasa berjuang hanya orang tua aja yang berusaha memenuhi kebutuhan gitu, tapi ketika anak-anak mengerti kondisi kita aja, kita merasa dibersama anak-anak, itu hal yang sangat luar biasa. Dan saya juga berdoa semoga semua orang tua di luar sana dicukupkan rezekinya, melimpah berkah sehingga kebutuhan aminnya kenceng ini. Iya, aminnya kenceng. Semoga terpenuhi semua kebutuhannya di tengah kondisi apapun. Insya Allah kita yakin ya anak-anak membawa rezekinya masing-masing dan kita berharap bisa menghasilkan generasi yang kuat. Tidak meninggal dalam kondisi anak-anak dalam kondisi lemah. Itu yang harus kita garis bawahi ya, seperti yang tadi awalnya dengan sampaikan. Terima kasih untuk rawuhnya hari ini. Semoga selalu sehat, anak-anak juga sukses sekelas. Iya, amin. Dan kita akan bertemu lagi insya Allah 1 bulan yang akan datang. Semoga istiqomah ya ke podcast ini. Kita akan terbit 1 bulan sekali dengan menghadirkan tema-tema yang nanti menarik kita bicarakan. Untuk Bapak Ibu yang ingin kita membahas tema apa kayak gitu, bisa ditulis di kolom komentar atau bisa langsung menghubungi Komite SMA IT Nur Hidayah. Semoga acara ini memberi inspirasi untuk kita semua. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun Ibu Wiwin. Sukses ya, masya Allah, tabarakallah.